Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita sebelum kita mulai segala sesuatu. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan hikmat untuk mengerti dan kami diberikan kekuatan untuk mampu melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sertai kami dalam pembacaan dan renungan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Dan saya mau mengambil tema adalah memilih taat kepada suara Tuhan. Bapak Ibu, dari bacaan ini ayat yang menjadi dasar renungan kita adalah pada ayat yang ke-20. Yang firman Tuhan yang mengatakan begini, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai seorang laki-laki yang muda, Yusuf ketika menerima berita kehamilan Maria, hal itu mendatangkan pukulan yang berat bagi dirinya, karena kejadian hamil di luar nikah adalah suatu aib dalam budaya mereka. Persoalan ini menjadi masalah besar karena Yusuf dan Maria belum hidup bersama yang sah sebagai suami istri. Sehingga kita bisa melihat ada konflik batin dalam diri Yusuf. Segala rencana yang baik, cita-cita dan harapan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga sebagai suami istri menjadi sia-sia. Belum lagi dia dapat membayangkan bagaimana masyarakat di sekitar mereka dalam budaya hidup mereka yang terkenal fanatik terhadap keagamaan pasti mencemooh dan mentertawakan ketika Maria hamil di luar nikah. Dan oleh sebab itu Yusuf bermaksud mengakhiri pertunangannya dengan Maria. Yusuf tidak punya jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan persoalannya. Meskipun hatinya sangat mengasihi Maria, namun perceraian dengan cara diam-diam baginya itu menjadi solusi yang terbaik agar tidak mempermalukan Maria beserta dengan keluarganya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam beban pikiran yang berat, Allah memberikan jalan keluar kepada Yusuf melalui sebuah mimpi. Malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya dan meneguhkan hatinya bahwa kehamilan Maria merupakan kehendak Allah bagi manusia untuk menggenapi janji Allah menyelamatkan umat manusia. Dan Alkitab mencatat ada dua aspek penting yang menjadi dasar pertimbangan mengapa Yusuf mengambil keputusan untuk tetap menerima Maria dan menjadikannya menjadi istrinya. Kita bisa melihat ada beberapa renungan kepada kita. Yang pertama, Yusuf adalah orang muda yang mau belajar percaya pada kebenaran Allah dan dia taat melakukan kehendak Allah. Itu kita bisa baca dari ayat 20 sampai 24. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya perintah Tuhan bukanlah hal yang mudah dan masuk akal. Itu peristiwa tidak masuk akal. Bagaimana bisa menerima Maria mengandung dari Roh Kudus pada zaman itu? Mungkin saja bagi Yusuf itu adalah akal-akalan. Tetapi dia belajar percaya dan taat mendengarkan suara Tuhan yang datang kepadanya berbicara melalui malaikat. Hal itu membuat Yusuf mengubur segala pikiran-pikiran buruk, kecurigaan dan perasaan batin, sehingga dia mempunyai niat untuk mengambil tindakan mempermalukan ataupun menceraikan Maria. Dan dapat kita bisa melihat kemudian kalau dia mengambil Maria sebagai istrinya, maka dia tentu akan memiliki tugas yang tidak gampang dalam rencana Allah. Kita bisa melihat bahwa pada akhirnya ketika dia mengambil keputusan itu, perjalanan hidup Yusuf berikutnya justru dia mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Yaitu ketika dia perjalanan kembali ke tanah kelahirannya akibat sensus yang diberlakukan.
di mana pada waktu itu Maria dalam hamil besar. Lalu mereka harus menginap di kandang domba yang begitu kumuh. Belum lagi setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, Matius menceritakan kepada kita malaikat Tuhan datang kembali kepada Yusuf untuk memberitahukan agar Yusuf melarikan keluarganya ke Mesir. Sehingga Herodes tidak menemukan mereka pada waktu Herodes mempunyai rencana untuk membunuh anak-anak kecil. Yusuf justru menjalani kehidupan mengalami banyak penderitaan, tetapi dia taat serta dia percaya kepada pimpinan tangan Tuhan. Maka kita juga dapat baca ketika perintah itu datang kepada Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Pada ayat yang ke-24 menceritakan, sesudah Yusuf bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Yusuf tidak komplain dan tidak bersoal jawab mengapa begini dan mengapa begitu kepada Tuhan. Yusuf tidak mengajukan sejumlah argumentasi ataupun alasan dia menolak perintah Tuhan. Yusuf tanpa keraguan sedikit pun mentaati perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan ingin kita juga memiliki hidup yang taat kepada firman Allah. Tuhan ingin kita seperti Yusuf yang mencintai firman Tuhan, menggumuli dan melakukannya dalam hidup kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan akan membentuk karakter hidup kita semakin hari semakin lebih baik, menjadikan kita bijaksana dalam hidup, dan bahkan membuat kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain seperti Yusuf. Ketaatan kita kepada firman Tuhan akan memproses hidup kita semakin berkualitas dan hidup kita menjadi memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menjadi renungan kepada kita adalah Alkitab pada ayat ke-19 menceritakan Yusuf adalah orang muda yang memiliki ketulusan hati. Kata kuncinya adalah ketulusan hati. Dalam bahasa Ibrani ketulusan disebut dengan tamiyin, yang artinya sempurna, kudus, keseluruhan dapat dipercaya. Ketulusan hati juga mempunyai arti memiliki kejujuran. Semuanya serasi dengan kebenaran secara fakta. Dengan demikian, dari arti yang diuraikan tadi, maka orang yang memiliki tulus hati adalah orang yang bersih hatinya, adalah orang yang jujur, adalah orang yang tidak pura-pura dan ikhlas. Ketulusan hati berarti apa yang dilakukannya benar-benar keluar dari hati yang suci. Tidak ada motivasi tersembunyi ketika melakukan kebaikan. Orang yang tulus hati, maka dia akan dengan rela menolong orang lain tanpa pernah mengharapkan balasannya. Dia juga tidak akan menghitung-hitung berapa banyak kebaikan yang pernah ia lakukan. Bahkan dia rela dirinya dirugikan demi membantu sesamanya. Dia juga tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka benarlah ketika sempat muncul pertimbangan dalam diri Yusuf untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika mengetahui Maria sedang mengandung, sedangkan mereka masih bertunangan, belum hidup sebagai suami istri. Yusuf yang adalah seorang yang tulus hati tidak ingin mencemarkan nama Maria dan mempermalukan dia di depan umum. Karena ketulusan hatinya, dia tidak ingin hal yang buruk terjadi pada Maria. Sehingga Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan dia secara diam-diam. Tetapi setelah itu kita bisa melihat malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung yang ada di dalam kandungannya ada dari Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara-saudara, ketulusan hatilah yang membuat Yusuf rela mengambil risiko bersama-sama Maria untuk menanggung beban pergumulan. Dia tidak mencari kesenangan bagi dirinya dan tidak mendatangkan risiko penderitaan bagi Maria yang dia kasihi. Yusuf tetap ada di samping Maria untuk saling menghibur dan saling menguatkan. Walaupun keadaan yang mereka alami pada waktu itu mengecewakan dan menyakitkan. Ketulusan hati membuat Yusuf dia tetap berkomitmen untuk tetap bersama Maria meskipun cintanya mungkin dia merasa agak disakiti atau dikhianati. Namun ketulusan hati Yusuf ternyata tidak dapat dilepaskan dari perenungannya yang mendalam akan kehendak Tuhan. Ketaatan mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada Yusuf menjadikan Yusuf
yang dengan tulus hati menerima Maria dalam keberadaan hidupnya, supaya maksud dan kehendak Tuhan dapat berlaku dan terjadi. Dari sudut pandang firman Tuhan, ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan kerelaan melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan-raguan. Allah menyukai orang-orang yang tulus hati. Allah berkenan kepada orang-orang yang bersih hatinya. Tuhan ingin setiap orang percaya mengikuti Dia dengan tulus hati, mendengarkan suara Tuhan yang selalu berbicara dalam hidup kita setiap saat, melalui doa, puji-pujian, dan pemberitaan firman, dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, taat menjalani kehendak Tuhan, dan menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Ketulusan hati menjadikan kita menjadi alat yang dapat dipakai oleh Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Seperti Yusuf, kami boleh belajar untuk dapat dipakai oleh Tuhan dengan belajar taat, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan juga dapat melihat kehidupan kami yang penuh dengan ketulusan, tidak neko-neko, tetapi percaya kepada janji Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.